warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi sistem pernafasan manusia bagian yang kedua. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini yaitu ada 4 hal. Yang pertama, frekuensi pernafasan. Yang kedua, volume pernafasan. Yang ketiga, gangguan pada sistem pernafasan. Yang keempat adalah upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Mari langsung saja kita membahas materi-materinya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang frekuensi pernafasan. Namun sebelum kita jauh lebih membahas tentang materinya, kalian harus tahu dulu frekuensi pernafasan itu apa. Frekuensi pernafasan adalah intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara per menit dari dalam keluar tubuh atau dari luar ke dalam tubuh. Nah, frekuensi pernafasan ini dipengaruhi oleh 5 hal. Antara lain adalah umur atau usia. Semakin tambah usia manusia, maka semakin rendah frekuensi pernafasannya. Ini disebabkan karena semakin bertambah usianya, maka juga semakin berkurang proporsi kebutuhan energinya. Nah, berikutnya adalah jenis kelamin. Nah, di sini laki-laki lebih banyak membutuhkan oksigen, sedangkan perempuan lebih sedikit. Kenapa demikian? Karena laki-laki lebih banyak bergerak, sehingga lebih banyak memerlukan energi. Sehingga kalau membutuhkan banyak energi, maka otomatis juga membutuhkan banyak oksigen. Yang berikutnya adalah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, semakin cepat frekuensi pernafasannya. Mengapa semakin tinggi suhu tubuhnya semakin cepat frekuensi pernafasannya? Karena ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh, sehingga diperlukan peningkatan pemasukan oksigen dan juga pengeluaran karbon dioksida. Yang berikutnya adalah posisi tubuh. Nah, ternyata posisi tubuh itu juga mempengaruhi frekuensi pernafasan. Posisi tubuh saat berdiri, frekuensi pernafasannya jauh lebih tinggi dibandingkan tubuh saat duduk atau berbaring. Alasannya karena pada saat posisi tubuh berdiri, otot-otot kaki akan berkontraksi untuk menghasilkan tenaga yang dibutuhkan tubuh untuk tetap berdiri tegak. Sedangkan pada saat posisi tubuh duduk atau berbaring, beban berat tubuh disanggah oleh sebagian besar tubuh sehingga tubuh tidak membutuhkan banyak energi. Nah, yang berikutnya adalah aktivitas tubuh, yaitu orang yang banyak aktivitas membutuhkan energi banyak sehingga frekuensi pernafasannya meningkat dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas. Nah, sekarang kita ke volume udara. Ada berapa macam sih volume udara yang digunakan dalam pernafasan? Ternyata ada 6 jenis volume udara. Antara lain yaitu ada volume tidal, di mana volume tidal di sini sebesar 500 ml. Nah, volume tidal adalah volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan pernafasan biasa atau normal, atau pernafasan yang setiap harinya kalian lakukan. Nah, yang berikutnya adalah volume cadangan ekspirasi. Semoga kalian ingat, ekspirasi itu adalah mengeluarkan udara dari dalam tubuh keluar atau dari dalam paru-paru untuk keluar. Nah, volumenya sebesar 1500 ml. Volume cadangan ekspirasi adalah volume udara yang masih bisa dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah ekspirasi biasa. Volume cadangan inspirasi juga sama sebesar 1500. Ibu ingatkan lagi, inspirasi adalah menghirup udara. Jadi, udara dari luar kita hirup agar bisa menuju ke paru-paru. Volume cadangan inspirasi adalah volume udara yang masih bisa dimasukkan secara maksimal ke dalam paru-paru setelah inspirasi biasa. Jadi volume cadangan ekspirasi dan inspirasi itu memiliki sama-sama volume 1500 ml, yang membedakan hanya prosesnya saja. Nah, volume berikutnya adalah volume residu sebesar 1000 ml. Volume residu adalah volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Untuk berikutnya adalah kapasitas vital paru-paru. Di sini sebesar 3500 ml. Nah, untuk kapasitas vital paru-paru di sini merupakan penjumlahan atau total dari volume tidal yang sebesar 500 ml ditambah dengan volume cadangan ekspirasi 1500 ml ditambah dengan volume cadangan inspirasi 1500 ml. Sehingga jika ditotal sebesar 3500.
Yang berikutnya adalah kapasitas total paru-paru sebesar 4.500 ml. Jadi yang kalian harus perhatikan ada kapasitas vital paru-paru sama kapasitas total paru-paru. Kapasitas total paru-paru lebih besar volumenya karena merupakan total dari kapasitas vital paru-paru tadi sebesar 3.500 ditambah dengan volume residu sebesar 1000 ml sehingga di total menjadi 4.500 seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut pada gangguan pernafasan manusia. Jadi kalian harus tahu apa saja gangguan atau penyakit yang dapat menyerang pernafasan kita. Kita akan bahas yang pertama adalah gangguan asma atau penyakit asma, di mana asma di sini adalah penyakit karena penyempitan saluran pernafasan. Di layar Ibu sudah tunjukkan di sini ada diperbesar bronchiolus. Ya, ini merupakan bronchiolus saat normal dan juga pada saat kondisi asma. Nah, di sini pada saat normal bronchiolus lebar sehingga memudahkan udara bisa masuk dan keluar, otomatis nafas kita menjadi teratur. Nah, sedangkan pada saat asma bronchiolus mengalami penyempitan sehingga sulit untuk menghirup oksigen. Nah, penyebab penyempitan ini yaitu karena alergi pada debu atau misalnya bulu hewan, asap rokok, serta suhu lingkungan yang terlalu dingin yang bisa menyebabkan kondisi bronchiolus menjadi menyempit. Nah, penderita asma akan mengalami seperti batuk, napas berbunyi, napas pendek, dan juga sesak nafas. Nah, cara penanganannya bagaimana? Di sini juga Ibu sudah cantumkan. Cara penanganannya yang pertama adalah menggunakan alat inhaler. Nah, ini adalah menggunakan alat inhaler dan juga bisa dengan cara diuap. Tujuannya sama, yaitu sama-sama untuk mengeluarkan lendir yang menyumbat sehingga saluran bronchiolus menjadi normal dan lebar. Jadi memudahkan kita untuk bernafas normal kembali. Gangguan berikutnya adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru di sini adalah karena sel-sel paru-paru tumbuh tidak terkendali dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Di layar juga sudah Ibu cantumkan ada dua paru-paru dalam kondisi yang berbeda, di mana sebelah kiri kondisi paru-paru dalam keadaan yang sehat, sedang yang kanan di sini kalian perhatikan ada sel-sel paru-paru yang tumbuh tidak terkendali. Nah, jaringan kanker ini yang semakin lama akan mendesak alveolus. Ibu ingatkan lagi bahwa alveolus merupakan tempat pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, jika alveolus sudah terdesak sehingga tidak dapat berfungsi lagi dengan baik. Nah, ciri-ciri kanker paru-paru seperti ada batuk disertai dengan darah, berat badan berkurang drastis, dan juga sakit pada bagian dada. Penyebab kanker paru-paru paling besar biasanya adalah kebiasaan buruk merokok, minum minuman beralkohol, serta kemungkinan terkecil karena faktor keturunan atau perokok pasif. Perokok pasif di sini yaitu orang yang memang tidak merokok tapi terkena dampaknya. Jadi misalnya kita tidak merokok tapi kita terbiasa menghirup asap rokok. Nah, itu termasuk dalam namanya perokok pasif. Nah, ada dua gambar juga di sini, itu adalah kondisi paru-paru, di mana yang pertama yang di sebelah kiri adalah kondisi paru-paru dalam kondisi sehat, masih dalam kondisi bersih seperti ini. Nah, tapi jika sudah terserang kanker, maka berubah warna yang tadinya seperti lebih ke pink, warnanya menjadi lebih hitam. Nah, di bawah juga kondisi paru-paru yang sehat sama paru yang perokok. Jadi kenapa paru-paru orang perokok menjadi hitam? Karena kita tahu bahwa dalam kandungan rokok itu sebenarnya tidak ada zat yang dapat menyehatkan badan. Jadi antara lain zat yang dalam rokok itu ada tar dan juga nikotin yang bisa menyebabkan paru-paru kita menjadi berubah warna seperti ini. Jadi semoga kalian sudah mendapatkan ilmu seperti ini, kalian bisa lebih bijak terhadap tubuh kalian, bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang bisa menyebabkan badan kalian menjadi sakit ataupun menjadi tidak sehat. Nah, sekarang influenza. Mungkin influenza ini yang sering terjadi pada kita ya, apalagi kondisi cuaca yang mengalami peralihan dari musim kemarau menjadi musim penghujan. Nah, jadi rentan sekali kita terkena yang namanya influenza. Nah, influenza sendiri adalah penyakit yang diakibatkan oleh influenza virus. Gejala umumnya seperti demam, pilek, bersin-bersin, sakit kepala, rongga hidung terasa gatal.
Virus ini biasanya keluar bersamaan dengan saat kita batuk dan juga pilek, lalu disebarkan melalui udara. Makanya kita akan lebih tertular pada saat kondisi tubuh kita menurun dengan berdekatan. Berikutnya, cara agar tidak tertular. Maka yang pertama adalah sering menggunakan masker, tidak menyentuh wajah, dan sering cuci tangan. Alhamdulillahnya dalam kondisi pandemik ini kita sudah hampir setiap hari melakukan tindakan seperti ini ya, menggunakan masker, tidak menyentuh wajah, dan juga sering mencuci tangan. Berikutnya adalah tonsilitis. Nah, tonsilitis ini pada pertemuan berikutnya Ibu sudah menjelaskan tonsil itu nama lain dari amandel. Jadi tonsilitis ini menyerang tonsil atau amandel. Nah, yang sebenarnya tonsil atau amandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan. Namun itu pada saat kondisi badan kita sehat atau imun kita tinggi. Nah, bagaimana pada saat kita imunnya rendah atau daya tubuhnya dalam kondisi lemah? Maka virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga menyebabkan tonsilitis. Nah, di sini sudah Ibu cantumkan agar kalian bisa membedakan, Bu, tonsil itu yang mana? Nah, tonsil yang ini. Inilah tonsil dalam kondisi yang normal atau sehat, sedangkan pada saat tonsilitis, tonsil akan membengkak atau menjadi radang, maka akan seperti ini tonsilnya atau amandelnya. Nah, gejalanya adalah peradangan, batuk, sakit pada bagian leher atau telinga. Kalau ada tonsilitis, maka pasti ada namanya faringitis. Namanya faringitis berarti faring, ada kata-kata faring berarti dia akan menyerang faring. Nah, di sini infeksi yang terjadi pada faring diakibatkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Biasa juga karena zat kimia yang mengiritasi jaringan faring. Maksudnya zat kimia di sini kalau misalnya kalian sering terlalu banyak makan makanan yang banyak mengandung pewarna atau zat pengawetnya. Nah, biasanya penderita faringitis disertai dengan radang tonsil, jadi sehingga menyebabkan nyeri saat menelan. Jadi kalau sudah terkena faringitis, biasanya double juga terkena tonsilitis. Nah, penanganannya bagaimana? Yaitu dengan minum obat antibiotik dan juga makanan yang bergizi. Berikutnya adalah pneumonia. Apa sih pneumonia? Itu infeksi yang terjadi pada bronchiolus dan alveolus. Ingat ya, bronchiolus berarti percabangan yang lebih kecil dari bronkus. Ya, kemudian dan alveolus yang disebabkan oleh adanya virus, bakteri, dan juga jamur. Biasanya paru-paru penderita pneumonia ini terdapat cairan kental yang dapat mengganggu pertukaran gas sehingga oksigen yang diserap darah berkurang. Jadi cairan kental ini biasanya terdapat di bagian bronchiolus dan juga pada bagian alveolus sehingga kita akan susah untuk bernafas dengan normal. Nah, gejalanya adalah demam, batuk berdahak, sakit pada bagian dada. Nah, pneumonia ini dapat ditularkan melalui udara saat penderita batuk ataupun bersin. Nah, penanggulangannya bersama seperti terkena tonsilitis atau faringitis, yaitu dengan memberikan obat antibiotik, namun juga harus dilakukan juga penyedotan cairan agar cairan di dalam alveolus ini bisa habis atau berkurang sehingga kita bisa bernafas dengan normal, dan juga obat pembuat saluran pernafasan menjadi lebar. Nah, yang berikutnya adalah tuberkulosis atau biasanya yang kita dengar dengan TBC. Nah, TBC ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, seperti ini bakterinya yang memang menyerang pada bagian bronchiolus ataupun alveolus. Nah, saat imun tubuh baik, maka imun akan memakan bakteri tersebut. Namun saat imun lemah, bakteri masuk ke peredaran darah dan menginfeksi organ lainnya. Biasanya gejalanya dari TBC di sini adalah berkeringat di malam hari dan juga batuk berdarah. Nah, tadi sudah kita bahas tentang bagaimana gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit yang terkena pada pernafasan. Nah, sekarang adalah upaya menjaga kesehatan pernafasan agar kita terhindar dari gejala-gejala atau gangguan-gangguan yang kita bahas tadi. Nah, antara lain adalah olahraga teratur. Kenapa? Agar paru-paru berlatih melakukan pernafasan dengan baik. Kalau kita sudah teratur, maka kita harus mengkondisikan rumah kita juga harus baik. Bagaimana caranya? Itu dengan membuka jendela rumah saat pagi hari agar udara berganti dengan udara yang baru. Nah,
Kalau sudah udaranya berganti, maka sekarang kita harus menghirup udara segar sebanyak-banyaknya. Kenapa Bu pada harus pagi hari? Karena saat pagi hari polusi udara itu sangat kecil sekali, sehingga oksigen yang kita hirup bisa secara maksimal. Nah, kalau sudah melakukan olahraga, pergantian udara dengan baik, kita juga melakukan penghirupan udara dengan semaksimal mungkin, maka yang terakhir adalah kita harus meninggalkan kebiasaan buruk, yaitu antara lain tidak merokok dan juga tidak minum minuman keras. Kenapa? Agar paru-paru tetap sehat. Jadi kalian harus bijak, kalian sebagai pelajar sudah tahu ilmu bagaimana mencegah badan kalian menjadi sakit, maka kalian harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mulai sekarang bisa hidup dengan pola sehat. Sekian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga informasi yang Ibu berikan bermanfaat dan bisa membuat kalian menjadi hidup lebih sehat lagi. Dan terima kasih banyak atas waktunya, dan terima kasih pula kalian telah menyimak apa yang Ibu paparkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.